Mantan juru bicara FPI, Front Pembela Islam, Munarman, mengucapkan ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Munarman mengucapkan ikrar itu di Lapas Kelas 2 Salemba, Selasa 8 Agustus 2023. Napiter yang dipidana selama 3 tahun itu, dinilai kooperatif dan mengikuti semua kegiatan pembinaan di lapas. Selama berada di lapas, yang bersangkutan aktif mengikuti semua kegiatan pembinaan dan menyatakan secara terbuka siap bekerja sama dalam hal pembinaan, termasuk mengikuti program deradikalisasi, ujar Yosafat Rizanto, Kepala Lapas Kelas 2 Salemba, dalam keterangannya, Selasa, 8 Agustus 2023. Rizanto mengatakan ikrar setia NKRI merupakan keberhasilan proses deradikalisasi di dalam lapas. Hal ini dinilai sebagai wujud kesungguhan tekad dan semangat Napiter untuk kembali kepada ideologi Pancasila. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, Erwedi Supriyatno memberikan apresiasi kepada jajaran Lapas Selamba. Ini sebuah prestasi. Sampai hari ini, jumlah napiter yang telah menyatakan ikrar setia kepada NKRI sebanyak 168 orang atau telah mencapai 336% dari target kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada 2023, tuturnya. Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini, berarti Saudara Munarman telah siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada dan memahami bahwa Pancasila bukan semata-mata hanya berkedudukan sebagai dasar negara Republik Indonesia tetapi juga sebagai ideologi nasional, sambungnya. Sementara itu, Munarman menyebut program deradikalisasi di Lapas Salemba tidak semata-mata menjadikan narapidana sebagai objek pembinaan, tetapi juga sebagai subjek yang diikut-sertakan dalam kegiatan pembinaan itu sendiri. Sementara itu, Munarman menyatakan proses pembinaan napiter atau program deradikalisasi di Lapas Salemba tidak semata-mata menjadikan narapidana sebagai objek pembinaan tetapi juga sebagai subjek yang diikut-sertakan dalam kegiatan pembinaan itu sendiri. Peran pamong atau wali napiter di lapas menjadi sangat penting untuk menggali minat, kecenderungan hingga keaktifan warga binaan laksanakan seluruh kegiatan positif di dalam lapas. Tidak melulu dicekoki oleh pembinaan tetapi diikut-sertakan untuk merancang pembinaan menjadi lebih efektif, terang Munarman. Munarman mengucapkan terima kasih kepada pihak lapas, BNPT, Densus, hingga Kementerian Agama. Pesan untuk kita semua dan orang-orang yang masih berideologi keras di luar sana adalah kita harus memperbanyak literasi, memperluas wawasan, memperlebar spektrum cara pandang agar tidak terjebak dengan ideologi tertentu. Open mind sehingga dapat menerima perbedaan lebih luas, pungkasnya. Sebelumnya, pada pengadilan tingkat 1, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Munarman dihukum 3 tahun penjara. Tidak terima, Munarman mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hukuman Munarman kemudian diperbesar menjadi 4 tahun penjara. Belum patah arang, Munarman mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan hukumannya menjadi 3 tahun. Peran berbagai komponen yang ada di dalam lapas itu saya kira menjadikan warga binaan itu sebagai subjek. Warga binaan itu terutama napiter ya, itu sejak awal
dilibatkan dalam proses bagaimana sampai menuju sampai ke ikrar. Jadi bukan semacam warga binaan itu tidak dicekoki, tetapi warga binaannya ikut menyusun kurikulum itu sendiri. Tentu saya mengucapkan terima kasih ya atas peran dari para pamong semua ya, kemudian juga dengan pimpinan Lapas Salemba juga, baik itu Kalapasnya, baik itu kepala KPLP-nya, baik itu kepala seksinya ya, kepala subseksinya maupun pamong-pamong yang langsung, pejabat-pejabat fungsional. Nah, kemudian juga tentu saja yang dilakukan juga interaksi dengan pihak BNPT yang dikoordinasi juga oleh pembina Napit. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.